Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jakwir Radar. Siang hari ini saya sudah kedatangan 3 narasumber. Pada siang hari ini kita akan membicarakan soal cukai. Nah, tentunya ini bagi saya aja merupakan hal yang baru. Mudah-mudahan ini akan dikupas tuntas oleh 3 narasumber yang hadir di hadapan saya. Saya perkenalkan dulu sebelum kita mulai perbincangan pada siang hari ini. Di depan saya ada Pak Agus Sukoco. Pak Agus Sukoco ini Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Perekonomian, Pembangunan, dan SDA. Perekonomian, Pembangunan, dan SDA Pemkab Tegal. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah divaksin Bapak? Sudah. Ya Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus atas kehadirannya. Yang berikutnya di sebelah kanan beliau ada Pak Bambang Kusnendar Aribowo. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Tegal, Bapak. Betul. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Zul. Ini Pak Agus, saya panggil supaya lebih familiar, lebih akrab dengan Mas Agus atau Pak Agus? Agus, boleh. Pak Agus. Pak Agus. Mas Agus boleh. Ikutan Mas juga. Mas juga dari Mas Bowo. Dan terakhir ada Mas Muhammad Abi ini ya, dari Humas Bea Cukai Tegal. Kalau di panjangan tadi agak susah kita permudah menjadi Humas Bea Cukai Tegal. Selamat pagi. Selamat siang Mas Abi. Ya, siang Pak. Kalau saya pasti Mas ya. Iya pasti Mas. Mungkin Pak. Jadi terima kasih. Saya pertama ini untuk mempersingkat waktu ke Mas Abi dulu ini Mas Abi. Soal cukai ini sebenarnya apa? Cukai itu apa Mas Abi? Karena mungkin yang ada di rumah pendengar Jakwir Radar ini belum tahu cukai itu apa sih, barang seperti apa? Monggo Mas Abi. Pak Zul. Jadi kalau cukai itu sebenarnya dalam undang-undang bahasanya kaku sih. Bahasanya kaku itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap segala macam. Tapi sebenarnya intinya seperti ini. Ada barang yang berbahaya. Nah, dikenakan cukai semacam pungutan negara, tapi tujuannya bukan untuk penerimaan, tapi untuk mengawasi peredaran sama untuk membatasi konsumsi. Tujuannya itu. Ciri-cirinya seperti ini, contohnya seperti ini. Ada orang yang merokok. Nah, kalau misalnya rokok tanpa cukai harganya murah banget, Pak. Mungkin sekitar 100-200 per batang. Nah, kalau misalnya harga segitu, bayangin deh kalau Bapak Zul punya anak misalnya, terus anaknya masih SD, berkali berapa Pak? 5.000 kali? 5.000, 10.000, bisa beli rokok. Mau nggak Pak? Kayaknya enggak ya? Enggak. Gimana ya anak kecil bisa beli rokok? Makanya kita batasi konsumsinya dengan cukai. Maka sebenarnya tujuan cukai adalah untuk membatasi konsumsi gitu Pak. Itu pungutan. Jadi kalau bisa dibilang menurut bahasa saya ya Pak ya, bukan bahasa undang-undang, cukai itu adalah pungutan negara yang ditunjukkan untuk mengurangi peredaran dan membatasi konsumsi gitu Pak. Artinya bahwa kemudian barang-barang yang berbahaya itu bagaimanapun juga adalah tanggung jawab negara supaya negara hadir di situ gitu iya, ya Mas Abi ya. Betul. Intinya bahwa kemudian ada cukai itu, cukainya tentunya macam-macam. Nah, kita mungkin pendengar awam, pendengar radar CBS, juga Jakwir Radar Tegal official dan semuanya, itu hanya mahfum selama ini cukai rokok. Padahal cukai itu ada macam-macam ini. Mohon dijelaskan. Betul. Mas Abi. Di Indonesia Pak Fazul, cukai itu cuma ada dikenakan untuk 3 jenis barang. Indonesia ini termasuk yang paling sedikit Pak. Kalau negara lain ada yang 10, ada yang 14, bahkan tetangga kita Malaysia punya sekitar 6 lebih gitu. Di Indonesia cuma ada 3. Pertama untuk etil alkohol yang kadarnya di atas 90 sama di atas 40-an. Itu penyulingan dan peragian beda soalnya. Etil alkohol. Jadi bukan minuman Pak. Itu buat bahan untuk kosmetik, bahan untuk hand sanitizer, obat gitu. Yang kedua untuk minuman mengandung etil alkohol, atau kalau kita nyebutnya mungkin miras ya Pak ya. Iya. Itu paling gampang disebutnya miras. Itu juga dikenakan cukai supaya konsumsinya dikendalikan. Yang ketiga baru ini hasil tembakau. Nah, yang kadang orang salah ini Pak. Sebenarnya yang dikenakan adalah hasil tembakau, bukan cuma rokok tok gitu. Termasuk yang anak muda sering pakai itu vape.
yang kebulnya banyak dan rasanya macam-macam, ada stroberi apa segala macam. Itu juga Rokok kan milenial. rokok milenial, rokok muda. Nah itu juga dikenakan cukai karena ada esens tembakaunya gitu Pak. Oh ya, artinya memang sangat multidimensi di situ ya Mas Abi. Jadi Dan ini Pak tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan ditambah lagi Pak. siap. Sebenarnya ada satu lagi cukai yang sudah ditetapkan sebagai objek kena cukai, tapi sampai sekarang belum ditetapkan, belum dipungut maksudnya. Apa itu Mas? Plastik. Oh iya. Kalau kita lihat plastik kan emang gila banget Pak ya hasilnya Iya, ya Pak iya, ya. iya. Sampah di mana-mana, di pantai juga akhirnya kena dampak plastik, sampah plastik. Dan bahkan kalau Bapak lihat di berita banyak paus-paus yang ketika terdampak di bedah banyak banget plastiknya plastik ya. situ ya. Iya, termasuk Indonesia termasuk negara kedua penyumbang sampah terbesar ke laut nih Pak. Prestasi bukan? jangan bangga. Nah itu makanya plastik dikenakan cukai, tapi sampai saat ini memang teknisnya belum. Kami masih mengkaji, dari Kementerian Keuangan masih mengkaji gimana cara pemungutannya. Artinya disesuaikan dengan kekinian gitu. Betul. Ya Mas Abi. Mungkin bisa jadi suatu saat juga ada cukai karbon ya, karena sekarang ini karbon mau dibatasi gitu. Itu pajak Pak? Pajak gitu, nggak ada cukainya. Enggak sih. Oke Mas Abi, itu dulu. Nanti masih banyak sekali, saya yakin ada yang banyak bisa didapatkan dari Mas Abi, dibedah secara lebih komprehensif lagi nanti. Saya akan beralih ke Mas Bowo ini, Mas. Ini boleh diminum, Pak? Monggo. Sekalian Mas Agus juga. Jadi sekaligus ini interupsi juga buat Mas Abi, bahwa saya dipanggilnya Mas saja karena di sini Mas. Mas Bowo ini Dinas Kominfo dan Informasi ini kan kebagian untuk mensosialisasikan cukai ya Pak Bambang. Sejauh mana Bapak sampai dengan ya berarti hampir tahun anggarannya hampir tutup ini, gimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Diskominfo Pak? Kita Diskominfo punya tugas untuk membantu Bupati dalam rangka menyampaikan informasi, mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada masyarakat atau publik. Jadi terkait cukai ini kita mendapatkan amanah untuk mensosialisasikan di bidang, kalau ini programnya nanti mungkin Mas Agus Sukoco yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi kita ada sosialisasi di bidang ketentuan bidang cukai. Ini adalah program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kemudian bidangnya adalah bidang penegakan hukum, tapi bukan penegakan hukum dalam arti real penegakan hukumnya, tapi kita ada sosialisasi di bidang cukainya, penegakan hukumnya. Nah, kita judulnya adalah sosialisasi gempur rokok ilegal. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita selesaikan terkait dengan di tahun anggaran ini, hampir semuanya sudah. Jadi mulai dari talk show di radio, baik di mungkin seperti ini di Radar CBS ini, kemudian juga di Slawi FM, kemudian juga publikasi melalui media cetak, elektronik, dan media sosial atau online. Kemudian ada juga yang terkait dengan lomba konten video kreatif gempur rokok ilegal. Jadi ini sosialisasi sekaligus sebenarnya kalau konten itu kan inginnya dilihat banyak orang. Ya, jadi di samping dia paham sendiri, dia juga berusaha untuk ikut membantu menyebarluaskan, karena nanti penilaiannya termasuk yang memberikan subscribe itu harus. Nah ini kan berarti tidak hanya pemerintah sendiri, tapi masyarakat juga ikut proaktif untuk melakukan sosialisasi itu. Jadi ada lomba konten kreatif juga, animasi. Ini sesuai dengan sasaran kita kepada kalangan milenial yang biasanya itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke ekonomi kreatif melalui video, melalui pembuatan animasi. Ini sudah kita lakukan juga. Kemudian pentas seni. Nah, pentas seni pun kita harus sesuaikan dengan kondisi di era sekarang, di era pandemi, dan sekarang sudah
malah dikatakan endemi. Jadi mau nggak mau kita harus berdampingan yang namanya dengan COVID-19 itu. Nah, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini makanya kita pentasnya agak berbeda ya, pentas secara virtual. Disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pemkab Tegal. YouTube Pak, bukan Yusufnya. Iya. YouTube Pemkab Tegal, Bea Cukai Tegal, kemudian Kepunduan dan ada FK Metra Kabupaten Tegal. Nah, ini Kepunduan itu luar biasa. Ini adalah desa sinema di Kabupaten Tegal. Ini mungkin jarang dimiliki oleh kabupaten kota lain. Mungkin itu beberapa dan termasuk pegelaran yang dilakukan oleh FK Metra ini dimotori oleh talenta lokal kita yang luar biasa, Ki Dalang Sumarjo dan Ki Dalang Sriwidodo. Ya, Mas Bowo tadi sangat teknis sekali dan banyak jenisnya lah, dan betul. Saya apresiasi itu bahwa kemudian menyasar generasi milenial yang sekarang image-nya sudah 4.0 ngaten nggih. Betul Pak. Nah, kalau kemudian menyasar generasi yang kita sebut di sini sih generasi Z katanya, generasi Z 4.0 itu apakah ada perlakuan khusus untuk mereka sehingga kemudian ada konten tadi di YouTube, kemudian nanti mungkin bisa ada juga di Instagram, sekarang yang lagi booming di TikTok dan sebagainya gitu, Mas Bowo? Iya, betul. Kita memang ini evaluasi demi evaluasi ya Pak ya. Jelas kita akan menyesuaikan dengan kelompok sasaran kita, dan kita tentu saja akan memperhatikan generasi penerus kita. Dan ini adalah legacy atau warisan yang sangat luar biasa dan harus kita jaga. Tentu kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, kemudian karakter generasi penerus kita. Nah, termasuk ini tadi untuk menyentuh agar nilai-nilai yang kita sampaikan itu masuk, ya kita sesuaikan dengan selera mereka. Siap. Nah, ini termasuknya kita mulai dari pembuatan konten kreatif ini. Nanti ke depan juga akan kita lakukan dengan Instagram dan sebagainya itu. Kalau soal legacy itu saya setuju sekali tuh Mas Bowo. Jadi kita seolah-olah kalau bicara soal legacy itu kacang tidak lupa kulitnya gitulah. Betul. Intinya seperti itu. Terima kasih Mas Bowo. Nanti kita lanjutkan terkait konten itu, pasti menarik dengan teman-teman milenial sekarang ini. Sambil menunggu, monggo di lupa saya. Unjuk monggo. Mas Agus nih, ke Mas Agus nih. Oke, siap. Mas Agus sebagai kepala bagian Ekbank ya dulu. Kalau saya masih di lapangan dulu cuman Ekbank gitu kan. Perekonomian gitu ya, belum ada sekarang sumber daya alamnya dan sebagainya. Tentunya sekarang dengan ada luasan nomenklatur sumber daya alam, tentunya lebih banyak yang dianggarkan juga. Ini agak sensitif, tapi ya memang publik harus tahu. Kira-kira Kabupaten Tegal itu sebenarnya ada alokasi tidak untuk yang tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Bowo tadi di awal soal konten dan sebagainya? Tentunya banyak. Itu gimana Pak Agus, monggo. Oke, terima kasih Bang Sul. Terkait dengan anggaran DBHJHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau, itu kan merupakan dana transfer dari pemerintah ke pemerintah provinsi Pak. Terus diteruskan ke pemerintah kabupaten kota yang menghasilkan cukai dan tembakau. Untuk tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan alokasi anggaran dari DBHJHT cukup besar juga. Itu sekitar 7,24 M. Dari 7,24 M itu untuk melaksanakan semua kegiatan yang sudah ditentukan oleh Permenkyu 206 tahun 2020. Lah di situ kegiatannya apa saja sudah diatur di situ. Kita tidak boleh menyimpang sedikit pun dari situ. Termasuk tadi salah satunya untuk kegiatan sosialisasi, bidangnya bidang penegakan hukum. Itu bidang penegakan hukum. Programnya tadi kegiatan sosialisasi tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Pak. Siap. Di Kabupaten Tegal ada 3 OPD dan bagian Ekbank sendiri yang melaksanakan sosialisasi itu.
Cuma segmennya beda-beda. Kalau tadi dari Kominfo itu lebih ke masyarakat kekinian ya, yang generasi ini. Yang dilaksanakan oleh Satpol PP juga ada, sasarannya ada ke Linmas, ada ke perangkat desa, termasuk oleh Dinas Dakop Perdagangan, Koperasi dan UKM. Mereka menyasar kepada para pedagang-pedagang, para toko-toko di pasar dan toko-toko dari desa. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Satpol PP, door to door sambil secara intensif menyadarkan masyarakat barangkali menjumpai barang kena cukai ilegal. Dalam hal ini masyarakat umum taunya kalau rokok yang tidak ada cukainya lah, sebatas itu dulu enggak apa-apa. Yang penting ketika ada peredaran seperti itu, ketika Satpol sudah melaksanakan melangkah seperti itu, masyarakat segera memberitahu ke aparat penegak hukum, bisa langsung ke Bea Cukai, bisa ke Satpol PP dan bisa ke kepolisian. Siap Mas Agus. Jadi tadi ada 3 OPD yang terlibat ya. 3 dinas nggih, terus satunya bagian Ekbang sendiri. Bagian Ekbang sendiri lah. Kira-kira untuk bagian Ekbang sendiri apa yang kemudian sudah dilakukan Mas Agus? Untuk kegiatan sosialisasi kita sudah melaksanakan kegiatan dengan audien dari para PNS, terutama dari Satpol PP, dari Dinas Pelaksana DPHJHT Pak, ada dari Perinaker, Dakop, Satpol PP, Dinkes, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kita sudah melaksanakan itu. Artinya berarti lebih spesifik sosialisasinya ke aparatur sipil negara ya Mas Agus ya? Sebagian itu dan juga ada pemasangan sewa papan reklame di 6 titik itu selama 4 bulan itu kita lakukan sosialisasi gempur rokok ilegal. Ya, siap. Dan juga pembuatan leaflet, stiker dan sebagainya. Nah, terima kasih Mas Agus, itu banyak lah, artinya penganggaran dari 7,2 M itu ternyata banyak juga jenis-jenisnya. Kita balik lagi ke Mas Abi ini. Siap. Mas Abi, tadi kalau kemudian bahwa cukai itu adalah untuk membatasi peredaran barang yang berbahaya, katakanlah gitu ya Mas. Artinya berarti sekarang ada barang yang berbahaya ternyata banyak yang tidak disertai cukai, Mas Abi. Oh, maksudnya barang kena cukai ilegal? Iya, ilegal. Ya. Banyak juga Mas Abi. Kalau di apa dulu nih barang kena cukainya nih? Metil alkohol? Semuanya aja, Mas Abi. Kita nanti per case-nya dikupas sambil saya menunggu feedback dari Mas Adi. Saya lebih fokus ke ini dulu deh, ke hasil tembakau dulu deh. Kalau sepanjang Pantura, apalagi di Jawa Tengah, sebenarnya jarang banget ditemukan ada produsen rokok ilegal, Pak. Bahkan di sepanjang Batang sampai Brebes itu nggak ada produsen rokok ilegal. Yang ada sebenarnya banyaknya dari Jawa Timur. Biasanya daerah pemasarannya itu lebih ke Kalimantan dan Sumatera. Nah, karena di sini Pantura jalur yang sangat strategis seperti itu, Pak. Tugas kami dari Bea Cukai sebenarnya lebih ke mencegat, memotong distribusinya. Jadi lewat Pantura kami cegat, lewat tolnya kami cegat seperti itu. Jadi mencegah adanya peredaran lebih lanjut seperti itu, Pak. Kalau di minuman mengandung etil alkohol ada, cuman produsen juga tidak ada memang, Pak. Hanya penjualan dan kami juga selalu melakukan tindakan yang preventif, artinya ngasih tahu ke penjualnya bahwa minuman mengandung etil alkohol ini bukan cuma minumannya yang harus legal, tapi penjualnya juga harus punya izin, Pak. Jadi gitu, memang agak beda kalau minuman mengandung etil alkohol ini bukan cuma minumannya yang harus legal, penjualnya juga harus legal, gitu. Kalau misalnya etil alkohol, alhamdulillah selama ini tidak ada kasus yang berarti gitu. Artinya gini, Mas Abi, kalau misalkan bahwa tadi produk rokok yang cukainya palsu itu hampir tidak ditemui di daerah Jawa Tengah gitu, tapi cukai palsunya ada di toko-toko yang jual. Cukai palsu maksudnya rokok yang bercukai palsu ada yang dijual di ada. Biasanya seperti ini. Mereka memang tujuannya ke Kalimantan, tapi sedikit-sedikit drop. Wow. Itu memang modus-modus seperti itu yang banyak kami temukan di lapangan. Dan jadinya
ketika pedagang kecil ini kami sita barangnya, mereka nggak keberatan. Toh bukan barang saya, itu orang titipan. Oh, titipan itu. Jadi intinya bukan mereka beli, tapi mereka Bukan. dititipi gitu. Iya, bukan beli. Lah untuk memutus arus distribusi itu, apakah ada kiat-kiat khusus dari Bea Cukai Tegal? Mas Ada, Abi? tapi sepertinya Off ini the record. rahasia, Pak. Oh, gitu. Ini urusannya unit penindakan. Kalau saya kan unit sosialisasi nih, unit. Ternyata nggak bisa dikulik lebih Mohon lanjut, Mas Bowo. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Artinya itu memang rahasia negara dan kita harus junjung tinggi itu. Mas Abi, terkait etil alkohol itu di Kabupaten Tegal itu tadi saya lihat agak sedikit ngelirik juga ke Mas Bowo dan Mas Agus itu ketawa-ketawa karena di Kabupaten Tegal ada daerah yang buat etil alkohol itu. Itu bagaimana itu kalau misalkan kan ada tuh Etil atau minuman? ada minuman Etil, itu kan? bukan termasuk ya kalau yang di Kalau Kabupaten etil Tegal itu? alkohol ada memang. Ada. Namanya CV Budiarta. Oh ada. Itu di wilayah legal, kabupaten. tapi Legal. Dia punya izin juga. Oh gitu. Kalau minuman tradisional itu termasuk nggak? Kalau minuman tradisional dia bisa tidak dikenakan cukai, Pak. Oh gitu. Jadi boleh dijual bebas tanpa dikenakan cukai boleh, tapi ada syaratnya. Oh. Syaratnya pertama dibuat sama orang Indonesia asli. Pembuatannya sederhana, maksudnya pakai peragian, pakai penyulingan, nggak pakai kimia, Pak. Nggak pakai kimia itu. Dan selanjutnya produksinya paling banyak 30 liter sehari. Nah kalau seperti itu, kalau syarat-syarat terpenuhi, kami dari Bea Cukai nganggapnya ini orang mungkin hanya untuk mencari sesuap nasi. Jadi ya sudahlah, kalau usah dikenakan cukai. Tapi sebentar. Itu kan berbahaya juga. Nyatanya ada korbannya. Gimana, Mas? Korban itu ya seperti itu ya. Nah ini dilematik sebenarnya, Pak. Kami juga kalau mengenakan cukai kepada mereka juga mereka tidak bisa. Tapi kebanyakan seperti ini loh, Pak. Yang bikin mabok, yang bikin meninggal itu kan karena dioplos yang lain-lain. Oh Pak. gitu. Saya jarang sih menemukan di berita. Mohon maaf ya, nanti konfirmasi kalau salah nih. Saya jarang menemukan di berita ada orang minum yang seperti itu, yang seperti tuak dan segala macam, tapi langsung meninggal di tempat. Rata-rata mereka oplos lagi dengan yang lain. Iya. Dicampur marimas lah, dicampur apa gitu. Iya. Terima kasih Mas Abi. Untuk yang ini, kalau tadi kan yang etil alkohol ada ya. Kalau dari produk tembakau itu ada nggak yang juga tidak boleh tidak dicukai? Oh ada juga. Yaitu tembakau iris yang tidak dibungkus eceran. Klobot Jadi gitu. Kalau bukan kolobot. Klobot bukan. Klobot itu yang seperti apa, Pak? Oh kurang tahu. Kurang tahu itu yang kayak cerutu mungkin atau gimana? Bukan. Tembakau iris itu tembakau yang dirajang. Jadi tembakau netok. Manis lagi. Oh iya Jawa. Tembakau netok, Pak. Tembakaunya aja dia nggak dikemas eceran, tapi ditoples, biasanya ditoples. Jadi kalau ada yang beli ambil timbang kasih gitu. Iya. Nah itu juga tidak dikenakan cukai selama satu tadi tidak dibungkus eceran. Atau kalau mau bungkus eceran boleh, tapi bungkusnya sederhana. Pakai koran, pakai daun, pakai plastik itu boleh. Nah selanjutnya juga nggak dicampur bahan lain, cengkeh, saus nggak dicampur. Dan selanjutnya tidak ada mereknya. Itu bebas. Ya, terima kasih Mas Abi. Ini semakin menarik Jakwir Radar bahwa kita tidak hanya cukai tapi ada cukai palsu dan jenis-jenisnya ini. Mas Abi, saya beralih ke Mas Bowo dulu nih. Tadi udah senyum-senyum aja nih. Mas Bowo, ini tadi dijelaskan sama Mas Agus ini ternyata anggarannya sangat besar nih, dapatnya 7,2 miliar. Lah tentu diluruskan dulu ya, Pak. Siap. 7,2 miliar itu untuk berbagai kegiatan. Iya, makanya untuk berbagai kegiatan barangkali kemudian Diskominfo ini dapatnya berapa persen kan masih lumayan juga. Oh, gitu. Itu barangkali nanti tentunya 2022 dengan ya walaupun kondisinya tadi disampaikan sedikit oleh Pak Mas Bowo itu sudah memasuki endemi ini, harapannya tapi bisa juga turun sih karena mungkin hasil cukainya juga mungkin turun karena kondisi pandemi itu. Tapi paling tidak jangan kurang dari 7,2 miliar gitu ya Mas Agus ya. Iya. Itu bagaimana? Apakah ada nantinya di tahun 2002 itu ada terobosan-terobosan baru yang lebih kekinian gitu Mas Bowo yang akan dilakukan oleh Diskominfo untuk sosialisasi ini? Iya. Yang jelas sih pertama mungkin saya sebelum menerobos tadi saya pengen berdoa juga Pak, semoga nanti ke depan Bang Zul ya jangan turun deh. Pak Aribawa nih
tadi soal milenial itu kan banyak kemudian sekarang konten-konten kreator gitu. Apakah nantinya Kominfo juga membuka peluang untuk konten kreator gembur rokok itu, Pak? Oh, iya, kita harus. Artinya begini, misi ini kan dari pemerintah kan luar biasa. Bagaimana kita dari sisi pemasukan negara cukai juga luar biasa, tetapi kita juga ada sisi yang harus diselamatkan, yaitu terkait dengan kesehatan. Ini kan juga harus sampai pesan-pesan itu. Nah, tentu saja yang terbesar sekarang itu adalah generasi Z ini, dan ini luar biasa kreatifnya. Ini menjadi salah satu kelompok sasaran kita, bahkan kelompok sasaran terpenting ini. Nah, oleh karena itu ya harus kita sesuaikan dengan selera mereka. Sekarang mereka sudah berakrab ya dengan teknologi. Kalau kita kan memang lahir di zaman kolonial, nggih. Jadi kalau mereka generasi, nah mereka sudah jauh lebih maju lagi, dan rata-rata mereka luar biasa dengan teman-teman muda ini. Wah, ini saya menyebutnya teman, Pak, karena saya juga di rumah itu masih seumuran lah, Pak Arif. Masih umuran, dan bergurunya kalau soal digital, soal HP Android itu saya bergurunya dengan anak saya. Nah, ini mereka sudah menyentuh ke sisi-sisi ekonomi kreatif. Nah, ke depan kalau ditanya tentang terobosan tadi, kita banyak hal yang masih belum kita sentuh. Belum Instagram, belum fotografi, kemudian juga nanti mungkin lomba poster. Poster itu nanti mungkin akan kita lakukan yang selama ini. Atau mungkin ini, Pak, sekarang itu kemenarikan dari teman-teman generasi Z yang usia 18 sampai 34 itu adalah bikin konten vlog, terus menulis blog dan sebagainya. Apakah kemudian tidak ada terobosan mungkin dipikirkan soal literasi digital itu, Pak? Aribo. Ya, tentu kita akan berkembang. Ini kan semula kan kita mencoba untuk mulai dari lomba konten video kreatif. Mungkin ini lebih berat ya, karena dia harus melibatkan sisi-sisi sinematografi, walaupun dalam skala minimal. Itu sudah kelihatannya kok agak karena pesertanya kita kira-kira ini yang masuk dan kita nilai sekitar yang lolos itu sekitar 15 peserta. Kemudian juga animasi juga. Ini ternyata lebih sulit lagi. Yang masuk ada 6. Ini kan, tapi paling tidak ini sudah luar biasa, karena di Tegal itu berarti sudah ada bibit-bibit itulah. Ini kalau kita gaungkan, kemudian kita lestarikan, kita secara rutin kita lakukan, ini menjadi media untuk pendidikan sekaligus literasi dan juga mengasah keterampilan mereka. Cocok itu Pak Aribo. Jadi di lain sisi kita membangkitkan ekonomi kreatif, terus kemudian di sisi yang lain juga sekaligus kita menyelam sambil minum air, sosialisasi gembur rokok itu. Untuk ini itu mungkin generasi milenial, ternyata bahwa yang tadi disebutkan oleh Mas Abi bahwa ada juga selain gembur rokok itu ada cukai-cukai palsu yang lain. Lah untuk ini Pak Aribo, terkait soal pendalaman materi ya mungkin bagi yang milenial itu tadi. Lah yang di luar generasi Z itu ada juga nggak Pak Aribo? Oke, karena yang ditanya soal generasi kolonial tadi manggilnya juga Pak Aribo, saya protes. Mas, saya ingatkan lagi Bang Sul, Mas. Ya, Mas Aribo. Mas Aribo, ya baru saya jawab. Jadi untuk generasi yang tadi yang lebih, jangan generasi expired loh Pak. Saya yang mengatakan Pak Sul, bukan ya, saya. Karena kalau saya ini salah format. Monggo Pak Aribo. Untuk generasi yang ke depan kita tetap memperhatikan sisi selera juga. Meskipun kita pakai video dan sebagainya, kan YouTube itu kita seleranya kemarin itu. Makanya kita kerjasama dengan talenta lokal yang dia bergerak di media tradisional. Siap. Ya, Dalang Sri Widodo dan Ki Dalang Sumarjo dari FK Mitra, Forum Komunikasi Media Tradisional. Nah, itu kan selera-selera dulu, dan judulnya pun kita kemarin waktu ada pentas seni, pagelaran seni itu, kita mengambil lakon judulnya adalah Roro Mendut. Nah, siap. Itu Roro Mendut itu kalau yang generasi dulu mungkin langsung tertarik dengan kecantikannya, dengan apalah dulu ya. Iyalah. Yang Roro Mendut. Nah, sekarang mungkin generasi yang sekarang mungkin nggak kenal, mungkin jadi ikut kenal karena dia ikut
kaitannya dengan konten kreatif tadi. Nah, Pak Aribowo tadi artinya Mas dari Aribowo, Pak. Mas Aribowo dari milenial sudah, dari yang post milenial juga sudah. Apalagi kemudian ketika misalkan kita mau membentuk habit nih Pak Aribowo, ya tadi sudah legacy juga sudah disinggung, kemudian ini paling tidak kemudian ada komunitas yang sadar gempur rokok ini. Betul. Apakah mungkin nanti di Kabupaten Tegal ada komunitas seperti itu, Pak? Oh nggih. Kita harus karena keberhasilan kita untuk mensosialisasikan tolak ukurnya adalah mereka punya kesadaran untuk ikut melakukan sosialisasi secara mandiri. Nah, salah satu tolak ukurnya adalah mungkin salah satu keberhasilan adalah adanya komunitas-komunitas dari keberlanjutan yang kita lakukan. Siap. Nah, dari ini muncul sih. Nah, dan kita ingin membuat grup-grup itu. Jadi kelompok misalnya yang tadi konten video tadi, kemudian kreatif juga animasi kreatif ya. Kemudian animasi itu tidak kita lepas, tapi ada alumni dari angkatan pertama terkait dengan gempur rokok Tegal yang pertama, lomba itu. Nah, ini kan ini tidak hanya sekedar misi isi dari cukainya tadi gempur rokok ilegal itu, tapi juga sekaligus ngantemnya kemana-mana, multiplier efeknya kemana-mana, termasuk mengasah tadi ekonomi kreatif tadi. Ini terkait multiplier effect ini, multiplier effect ini kan memang harus disiapkan dari awal ya, Mas Aribowo ya. Nah, untuk kemudian terbentuknya habit komunitas gempur rokok ilegal ini, selain kemudian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Aribowo, mungkin ada nggak pembinaan khusus misalkan ke kalangan-kalangan nuwun sewu perokok berat dan sebagainya, artinya yang kemudian tidak hanya itu, paling tidak kemudian bisa jadi kalangan perokok ini juga mengkonsumsi cukai perokok yang tidak bercukai resmi gitu Pak. Mungkin ada terobosan seperti itu nggak Mas Aribowo? Ini mungkin nanti kita harus banyak diskusi dengan teman-teman dari lintas OPD, misalnya dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya. Siap. Kemudian juga mungkin dengan kelompok-kelompok yang seperti itu tadi, mungkin sebagai patron apalah di masyarakat. Kemudian tokoh-tokoh seperti Ki Dalang semacam ini, mungkin nanti juga kayak Ki Dalang Sumarjo sama Ki Dalang Semidodo itu mungkin nanti juga harus berani untuk memberi contoh. Ya, siap Bapak. Mungkin di lain kesempatan nanti Ki Dalang Zuhli Pararisandi juga dilibatkan, Pak. Terima kasih Mas Aribowo, ini banyak sekali, nanti kita kulik lagi teman-teman, tenang saja. Mas Agus nih. Mas Agus tadi sudah disampaikan oleh Mas Ariwibawa gitu ya. Soal banyak nih, terutama konten kreator yang bisa menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah, selain kemudian bagian perekonomian ini diamanati untuk mengelola anggaran yang luar biasa, apakah juga ada tanggung jawab untuk pembinaan ekonomi kreatif sesuai dengan bagian perekonomian tadi, Pak Mas Agus? Terima kasih Pak. Kalau terkait langsung dengan dana DPHJHT, tentunya kita mengikuti alur ya yang sudah ditentukan di Permenkyu itu. Tapi ketika kita berbicara kaitannya dengan ekonomi kreatif, kita di luar konteks DPHJHT juga selalu berkomunikasi, selalu meningkatkan kerjasama. Utamanya di sini kemarin kita juga dengan UMKM kita kerjasama OJK, UMKM Kabupaten Tegal dengan Bank TGR Kabupaten Tegal pun sudah mulai intensif membina wirausahawan muda, termasuk itu di zamannya Pak Aribowo di Bapeda juga sudah merintis seperti itu. Ini Pak Agus Sukoco, kalau misalkan dari 7,2 miliar itu, apakah ada persentasi untuk misalkan berapa persen untuk penegakan hukum, berapa persen sosialisasi dan sebagainya, Pak Agus? Betul sekali, Bang Sul, itu sudah dicantumkan di Permenkyu 206 gitu, Pak. Itu sesuai dengan Permenkyu itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat.
proporsinya itu 50% dari anggaran yang diberikan ke Pemkab Tegal. Terus untuk bidang penegakan hukum 25% dan bidang kesehatan 25%. Artinya kesejahteraan rakyat justru mempunyai persentase Porsi yang lebih besar. Antara lain itu tadi untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif itu ya Pak Di Agus ya. samping, iya, baru tahun ini proporsinya beda Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya 50% untuk bidang kesehatan. Tapi tahun ini karena untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi, terdampak pandemi, itu untuk kesejahteraan masyarakat yang 50%. Kalau yang 25% untuk kesehatan itu bisa dijelaskan ininya enggak Mas Agus, apa namanya, jenis-jenis kegiatannya atau dan sebagainya? Itu untuk 25% di bidang kesehatan, semuanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Siap. Sekitar 1,8 M-an lah itu. 1,8 berapa ya biar pasti ya Pak. Ya siap Agus. Untuk bidang kesehatan ya 1,821 itu semuanya untuk penyediaan, peningkatan maupun pemeliharaan sarpras fasilitas kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu. Padahal realnya kita itu saat ini dan kemarin itu di Kabupaten Tegal membutuhkan anggaran lebih dari itu. Terutama ketika kemarin COVID lagi tinggi-tingginya kan, kekurangan tempat tidur dan sebagainya. Lah itu sebenarnya kalau diperbolehkan ada pengalihan, cuma kan karena ketentuan aturan tadi prosentase sudah seperti itu, ya baru 25% itu. Nah, terima kasih Mas Agus nih. Banyak ternyata dari bagi hasil cukai ini Mas Abi yang dikelola oleh teman-teman dari Dinkes Kabupaten Tegal ini, ada Dinkes di situ, ternyata banyak sekali instansi yang terlibat lah. Nah, ini sebagai bukti juga Pak bahwa cukai itu sebenarnya bukan tok penerimaan. Siap. Tapi juga untuk dikembalikan ke masyarakat. Ke masyarakat. Salah satunya untuk kesehatan, untuk orang yang sakit bukan hanya karena rokok, dia sakit lain-lain ke puskesmas bisa digratiskan mungkin lewat selama masih punya kartu akses ya Pak ya, atau kartu apa BPJS. Iya. Itu salah satu bentuk cukai pemanfaatan. Baiknya cukai lah. Ya, artinya bahwa sadarlah untuk membeli rokok yang bercukai gitu. Legal. Mas Abi, ini nyambung dari tadi Mas Aribawa dengan Mas Agus nih, dana yang dikelola untuk kemudian gempur rokok ilegal ini ternyata tidak main-main ini. Dari 7 kabupaten dan kota yang merupakan tanggung jawab Bea Cukai Tegal ini, selama ini sudah ada berapa ribu batang rokok yang tanpa cukai ada, Mas? Berapa ribu batangnya ya? Waduh, kalau ada data kayak gini saya nggak siap. Nggak siap. Siap. Tapi kemarin kami baru melaksanakan pemusnahan sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Itu melibatkan banyak instansi lain juga, karena kita kan koordinasi Pak. Siap. Koordinasi dengan instansi lain juga. Dan jumlahnya tuh sekitar, mohon maaf kalau saya salah, Iya. 5, sekian juta batang. Iya, batang. Itu yang batang, yang liquid nggak dihitung. Oh, yang batangan dong. Literan deh. Banyak banget ternyata ya. Artinya kalau misalkan dikalkulasi dengan rupiah, katakanlah rata-rata perhitungan cukai itu berdasarkan apa Mas Abi sebenarnya? Perhitungan cukai. Iya. Nah, perhitungan cukai ini menarik juga Pak. Iya. Ternyata rokok itu kan kalau Bapak tahu ada yang ketek, ada yang filter. Nah, rokok yang ketek sama yang filter ini cukainya beda Pak. Karena yang dilinting pakai tangan dengan yang dilinting pakai mesin itu beda, lebih mahal yang dilinting pakai mesin. Gitu. Apa karena tampilannya lebih menarik? Bukan. Karena kalau yang dilinting pakai tangan dia membutuhkan banyak tenaga kerja. Iya. Makanya pemerintah bikin ya udah silakan cukainya lebih murah karena kamu juga udah kontribusi untuk tenaga kerja gitu. Kedua, yang dibedakan lagi lewat golongan. Jadi pengusaha rokok itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Semakin golongan 1, jumlah produksinya setahun semakin banyak. Sekitar lebih dari 2 miliar. Untuk yang di golongan 3 itu lebih sedikit. Nah, cukainya untuk yang golongan 1 tentu lebih mahal. Contohnya jarum, sampurna itu lebih mahal. Ini soal produk rokoknya ya, Mas Abi. Terkait dana bagi hasil cukainya itu dasarnya apa, Pak Abi, sehingga Kabupaten Tegal dapat
segini, Begitu. Kabupaten Brebes dapat segini. Itu gimana Pak Mas Abi? Dasarnya ada di Undang-Undang Cukai. Cukai ya. Ya, Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Itu di situ dikembalikan lagi ke masyarakat cukai dan dana cukai. Untuk yang daerah penghasil itu mendapatkan sekitar 40%. Ini provinsi ya? Iya. Provinsi daerah penghasil itu mendapatkan 40%. Mohon maaf, apa saya salah ya? 30. Sebentar. Saya tengok. Oh, untuk provinsi penghasil dapat 30%. Untuk yang kabupaten dan kota non penghasil itu 30%. Gitu, Pak. Ya, artinya itu sesuai dengan ya mungkin perhitungannya sudah disesuaikan dengan kontribusi masing-masing daerah gitu ya. Artinya ada lah kalau misalkan di apa namanya bagi hasil yang lain itu kalau nggak salah migas itu justru wilayahnya yang punya minyak, tapi yang dapatnya yang daerah ada yang pengeborannya. Nah, jadi itu tapi kalau di cukai berdasarkan presentasi itu tadi ya Mas. Dia daerah penghasil atau bukan? Ya, ini lebih adil lah saya kira di era keterbukaan seperti ini Mas Aribowo dan Mas Agus ya. Nah kebetulan karena Kabupaten Tegal juga ada daerah penghasil ya Pak ya. Ada salah satu penghasil rokok di sini ya. Di sini. Jadi dapatnya emang agak besar. Agak besar ya. Selain kemudian merekrut tenaga kerja yang besar juga gitu ya Mas Abi. Ya Mas Abi, saya kembali lagi nih ke Mas Aribowo nih. Ini apa ini? Sangat menarik ini tadi Pak Aribowo bahwa jenis-jenis komunikasinya sudah sangat variatif sekali, apalagi nanti kalau nggak salah 2002 itu kan pemerintah sudah dalam tanda kutip memproklamirkan bahwa pandemi itu sudah berubah jadi endemi nih. Jadi tadi kegiatan-kegiatan yang kemudian virtual mungkin bisa dilakukan hibrid, bahkan tatap muka mungkin ya. Apakah kemudian bisa nanti Dinas Kominfo mengundang komunitas perokok atau komunitas dalam tanda kutip anti rokok dan sebagainya untuk sama-sama merumuskan sosialisasi yang tepat supaya mereka benar-benar menggempur rokok ilegal ini Pak Aribowo. Iya, harus begitu, dan memang kita harus ada komunikasi dan membangun kesadaran begitu. Tapi memang ada alasan-alasan tertentu gitu, Pak itu yang para perokok itu Pak saya itu sebenarnya juga anti dengan rokok Pak, tapi kalau saya bakar pabriknya kan saya tuh nanti ditangkap polisi, makanya saya bakar satu-satu saja. Nah, itu punya alasan itu juga, tapi itu alibi. Nah, makanya itu sebenarnya ini berarti harus ada sudut pandang yang kita ketemu Pak. Ini nanti itu kalau ditanya soal harus ketemu apa ya? Harus saja seperti itu. Interupsi dulu ke saya juga Mas Pak, jangan Pak. Oh iya. Iya. Tadi karena balas dendam Pak. Ya, Mas Aribowo, jadi artinya multidimensi ya. Jadi ada dinamisasi di sosialisasi gempur rokok ilegal itu. Nah, tentunya tapi kita ketika bicara soal digital itu kan ternyata sekarang sudah menjadi sebuah barang yang semuanya harus digital lah. Mungkin di Subkominfo dengan sumber daya manusia yang sangat banyak, yang mahfum dan sebagainya, apakah tidak ingin membentuk kanal-kanal khusus misalkan yang ini kemudian di situ menghimpun semua konten kreator dan sebagainya dijadikan satu untuk sosialisasi yang lebih masif Pak Aribowo? Iya, tentu saja kita selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja, dan kita juga menerima masukan-masukan itu, termasuk dari Bang Zul tadi. Siap. Ada sudah beberapa yang sudah menyampaikan. Oleh karena itu ini semoga menjadi agenda rutin. Makanya tahun depan kalau ditanya tadi kan berharap jangan dikurangi, minimal tetap bahkan harus meningkat gitu, karena memang bukti kemanfaatannya sangat nyata gitu. Jadi makanya kita nanti ada program yang kita selenggarakan secara rutin triwulanan. Siap. Yang tadi kita sebut dengan, kemudian juga ada bentuk forum pembuat konten video.
ini juga kita sudah kita bentuk Bang Zul. Jadi kemudian juga diadakan workshop misalnya narasumber yang kompeten tingkat provinsi atau nasional. Dan ini harapannya kan misalnya dengan tema sutradara, penulis ide cerita, kamerawan, kemudian ilustrator musik dan lain sebagainya. Itu kan banyak hal yang belum kita sentuh. Berarti saya yang kudet Pak Mas Aribo. Mungkin memang mungkin nanti kita bisa memfollow akunnya Diskominfo nih kalau misalkan mau update informasi-informasi. Ini Mas Aribo, jadi artinya bahwa pengetahuan soal digital itu kan tidak kemudian satu hari aja, mungkin kelamaan itu setiap detik pasti berubah, dan sebagainya. Betul. Lah dengan sumber daya manusia yang ada di Diskominfo saat ini, apakah memang sudah mencukupi dan mampu untuk melaksanakan itu semua, Pak Mas Aribo? Tentu saja kalau kita dituntut dengan itu sendirian mandiri tidak bisa. Oleh karena itu kita selalu melibatkan komunitas-komunitas. Jadi pemerintah kerja sendiri nggak bisa. Siap. Pemerintah kadang-kadang sok pinter sendiri nggak bisa. Tapi harus kita partisipatif dengan beberapa masyarakat termasuk komunitas-komunitas tadi. Itu yang bilang pemerintah sok pinter bukan saya. Saya sok pinternya saya. Makanya gini Mas Aribo, jadi saya sih usul mudah-mudahan ini bisa diterima. Saya juga mengetuk hati nurani Mas Agus sama Pak Aribo ini. Lomba menulis karena ternyata bahwa di Tegal, rumah terutama wilayah kerjanya Bea Cukai Tegal ini banyak, dan itu bisa diadopsi lah untuk paling tidak kemudian bisa dijadikan sarana untuk berkomunikasi melalui tulisan itu. Bagaimana kira-kira Pak Mas Aribo kalau kelihatannya aspirasi dari wartawan. Jadi sebenarnya saya sudah baca niat baik lah. Kalau saya bapaknya yang pernah kadang buat ya Pak ya, untuk SMA, SMP kan. Iya. Oh siap. Makanya kan kita selalu menerima masukan dari berbagai pihak begitu. Jadi selain dari memang pekerjaan menulis itu luar biasa. Jadi ketika menuangkan tulisan itu kan berarti harus ada proses yang muter-muter di kepala ini sehingga itu mencerdaskan. Lah itu makanya saya tidak produktivitas terkait menulis saya memang kurang. Tadi muter-muternya itu saya pusing. Tapi itu bagus untuk kita Tapi kita coba nanti. Tapi bukan berarti kemudian ilustrasi di kepala Pak Aribo itu karena muter-muter tadi ya Pak, sehingga kemudian itemnya lebih banyak. Itu saya sudah sadar dan meninggalkan dunia hitam. Ya Pak, sama lah banyak yang kemudian dipedomani untuk itu. Mas Agus. Agus berarti masih dunia hitam. Dunia gelap. Berarti masih belum kembali ke hitoh. Mas Agus, ini tadi udah panjang lebar disampaikan oleh Mas Aribawa ini soal sosialisasi dan sebagainya. Merasa terbantu nggak apa yang harus diamanati undang-undang ke Mas Agus ini? Jelas sekali Pak, dengan adanya Kominfo, kebetulan kita kan di bagian Ekbank SDA selaku sekretariat, koordinasi dengan teman-teman OPD sudah berjalan dengan bagus. Terutama kita juga alhamdulillah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kominfo mendapatkan apresiasi dari teman-teman Bea Cukai KPP BC Tegal Mas Abi ya. Itu karena tampilannya selalu berubah-ubah dan up to date, itu mengikuti perkembangan sasaran yang akan dicapai, termasuk ketika pentas seni tradisional dan sebagainya. Di situ sudah mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran untuk sosialisasi itu. Ya Mas Agus, jadi mungkin tadi bahwa yang sudah dilakukan salah satu sasarannya di ASN ya Pak. Ada hasil kalau misalkan kita melakukan penelitian kan ada hasilnya, anasir-anasirnya gitu dan sebagainya. Itu ada nggak persentase kemudian yang muncul antara ASN yang perokok dan ASN yang nggak perokok itu, Mas Agus? Kita belum sejauh itu ya Pak. Belum sejauh itu. Juga
baru tahun ini bagian Ekbank SDA melaksanakan kegiatan itu dan baru beberapa bulan saja dilaksanakan gitu. Jadi kita belum tahu. Tapi yang jelas dengan beberapa OPD yang sudah melaksanakan sosialisasi, ketika kita ada informasi di suatu beberapa lokasi diindikasikan ada peredaran BKJ ilegal, terus kita kerjasama dengan Satpol PP ke lapangan sudah tidak ada. Positive thinking kita barangkali setelah adanya berbagai macam sosialisasi melalui virtual maupun langsung, barangkali masyarakat menyadari positifnya seperti itu. Siap Mas Agus. Tapi bisa jadi kan juga disembunyikan juga kita tidak tahu. Oleh karena itu untuk tindak lanjut seperti itu kita juga rencananya bekerja sama dengan Bea Cukai akan mengadakan operasi bersama. Siap. Nanti kita jadwal tergantung dari Bea Cukai. Nek kalau saya tanya di bagian Ekbank sendiri ada berapa totalnya personil Pak Agus? Kalau personil ASN hanya 9. Hanya 9. Yeah. Nah, itu dari 9 itu persentasinya yang rokok dan tidak rokok lebih banyak yang mana Pak Agus? Mas Agus. Ya jelas yang tidak merokok Pak. Yang nggak merokok ya. Ya artinya mungkin sosialisasinya dari situ, kemudian bagaimana kemudian kita bisa menggempur rokok ilegal itu ya. Kita balik lagi nih ke Mas Abi nih. Mas Abi ini tadi dari yang disampaikan oleh Mas Ari Bawa sama Mas Agus itu, artinya dari 7 kabupaten dan kota yang merupakan wilayah tanggung jawab dari Bea Cukai Tegal. Dari 7 itu daerah mana yang kemudian paling banyak ditemukan yang tadi disebutkan 5, hampir berapa juta batang itu? Daerah mana? Sepertinya bukan informasi yang ini Pak. Oh bukan informasi yang itu juga ya. Ya. Itu tapi Mas. Saya mau tanggapin tadi Pak. Monggo silakan. Diskominfo Kabupaten Tegal ini luar biasa Pak. Kalau misalnya kita bicara soal sosialisasi, kadang-kadang yang terpapar di otak kita kan ngomong langsung gitu ya, datang ke tempat kumpul ngomong langsung. Ternyata di Tegal ini banyak ada lomba, ada pagelaran seni. Kalau lomba itu ternyata bukan hanya mengedukasi orang lain kan, tapi orang yang membuat konten itu sendiri ternyata teredukasi gitu Pak. Iya. Orang yang bikin kontennya gitu. Ya Mas Abi, artinya bagi kinerja Bea Cukai Tegal ini apa kemudian apresiasi yang layak disampaikan untuk paling tidak Kominfo dengan bagian perekonomian itu Mas Abi? Jadi kalau di Bea Cukai itu ada penilaiannya Pak. Ini pemanfaatan DBHCHT juga semua dinilai ya Pak ya. Ada dari provinsi, dari Bea Cukai. Dari Bea Cukai ini menilai 5 kegiatan. Pertama koordinasi, kajian KIHT, selanjutnya sosialisasi, pengumpulan informasi, sama pemberantasan rokok ilegal. Nah untuk sosialisasi ini sebenarnya poin maksimalnya di 40 Pak. Jadi ada poin maksimal situ, nggak lebih dari itu. Tapi ternyata Kabupaten Tegal ini udah tanggal 31 Oktober aja udah 56. Itu kalau kata Buzz Lightyear menuju tak terbatas dan melampauinya katanya. Poin dapat silpa itu Pak. Melebihi KWH meter. Ya, berarti lebih dari ekspektasi orang-orang gitu kan. Kami dari Bea Cukai paling segini lah, paling 40 selesai gitu. Tapi ternyata Kabupaten Tegal ini lanjut. Berarti emang ada niatan-niatan dari hati itu untuk mengedukasi gitu ya Pak, luar biasa. Ya, artinya bahwa yang tampak di kepala itu tidak kemudian berbanding lurus. Buktinya kinerjanya melebihi dari yang hitam semua ya Pak Aribowo ya. Pak Aribowo ternyata ini itu diakui sendiri oleh monggo. Yang Kabupaten Tegal ini kan yang pertama kali mengadakan sosialisasi melalui pentas seni di seluruh Indonesia. Oh gitu. Seluruh Indonesia, bahkan kantor pusat juga. Oh, tepuk tangan ini ya. Kok bisa sampai seperti itu, gimana Pak Aribowo? Kepikiran gitu ya Pak. Cerdasnya Mas Bowo sama Mas Kusnianto dan teman-teman Pak. Mas Bowo yang mana Mas Bowo? Oh Mas Bowo yang sama dengan rambutnya putih dengan saya. Ada hubungan kekerabatan atau sama cerdasnya Pak. Tapi jelas begini Pak Bang Zul. Jadi sebenarnya Kominfo iyalah teman-teman relatif memang
sekarang generasi lebih kreatif. Tetapi itu juga tidak lepas dari komunitas-komunitas. Siap. Kemudian juga talenta lokal seperti Ki Dalang Sriwidodo, kemudian Ki Dalang Sumarjo, kemudian komunitas-komunitas video kreatif. Itu sebenarnya sudah ada di Sinema Kepunduhan, sudah ada. Jadi mereka tidak sebenarnya prestasi, kalau dibilang prestasi, mohon maaf ya. Itu tidak hanya Kominfo, tetapi adalah keterlibatan partisipasi semua komponen. Artinya ketika misalkan bahwa Mas Ari bawa butuh sosialisasi model ini, tinggal pencet knopnya yang ini. Knopnya Pak Marso, yang ini ya, ada Mas Kusnianto, ada Mas Bowo dan sebagainya. Seperti itu Mas Bowo. Artinya bahwa talenta yang ada di Kominfo Pemkab Tegal ini ya patut diatungi jempol. Tepuk tangan untuk Kominfo Kabupaten Tegal. Balik lagi ke Mas Agus nih, Mas Agus. Kalau misalkan bahwa tahun ini baru tahun pertama ya, artinya bisa jadi tahun ini dijadikan role model ini penganggaran dan sebagainya. Di sesi penutup saya akan meminta closing statement nih dari ketiga narasumber. Dimulai dari Pak Mas Ari Bawa ini. Mas Ari Bawa, dengan adanya tadi banyak sekali cakupan kegiatan, jenis-jenis kegiatan, kemudian sampai nilainya melebihi dari pagu yang diterapkan oleh Bea Cukai Tegal dan sebagainya. Apa harapan-harapan dari Kominfo Kabupaten Tegal terkait dengan sosialisasi gempur rokok ilegal ini, dan harapan-harapan di tahun yang akan datang, tentunya dengan kondisi pandemi yang semakin menurun, apakah kemudian lebih ditingkatkan lagi, sekaligus closing statement dari Mas Ari Bawa, monggo. Matur nuwun Bang Zul. Jadi kalau diminta harapan-harapan terkait dengan program dari dana DBCHT ini, kami terus terang berharap ke depan tetap berlangsung dan berlanjut, karena dilihat dari sisi kemanfaatan yang luar biasa, dari sisi tema gempur rokok ilegal, tapi multiplier efeknya kemana-mana tidak. Jadi ini luar biasa. Itu bahasa Indonesianya susah Pak. Susah juga. Efeknya luar biasa, sehingga menurut saya ini ada satu tema, tetapi dia bisa membangkitkan ekonomi dan membangkitkan semangat kita lagi dan tentu saja kita berjuang dari bangsa yang kreatif ini tidak akan kena menyerah terkait dengan keterbatasan di era pandemi ini, dan kita buktikan kita bisa, dan insya Allah dengan bantuan dari Bea Cukai, kemudian koordinasi dengan bagian Ekbang, Kominfo siap mendukung terkait dengan itu. Terima kasih Mas Aribo. Jadi ini nyambung lah bahwa Tegal itu ketika dikenal Jepangnya Indonesia tidak hanya dari produk-produk logamnya saja ya. Siap. Iya. Pak Aribo tadi juga dari konten kreatornya nanti gitu ya. Betul. Dari Tegal akan menguasai Indonesia gitu Mas. Oh iya. Siap. Mas Agus Sukoco nih yang diamanati pengelolaan anggaran yang luar biasa ini, gimana untuk tahun depan harapannya, apakah kemudian DBHC-nya akan ditambahi atau gimana monggo Mas Agus. Terima kasih Bang Zul. Kami dari bagian Ekbang SDA sangat berharap alokasi anggaran tetap ada dan itu bisa dikembalikan sesuai dengan pelaksanaan tupoksi dari masing-masing dinas, sehingga itu hasilnya akan lebih optimal. Saat ini kan prioritas penggunaan DBHCHT ada 5 prinsip. Yang pertama, peningkatan kualitas bahan baku. Yang kedua, pembinaan industri. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sosial. Terus sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Yang kelima, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Siap. Dari 5 prinsip penggunaan itu ditetapkan dalam 3 bidang tadi, bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pemberantasan penegakan hukum. Dan kami sangat berharap juga dengan kekompakan selama ini dari OPD di Kabupaten Tegal dan koordinasi dengan Bea Cukai Tegal, mudah-mudahan sosialisasi gempur rokok ilegal berhasil dengan baik. Artinya tidak ada kesulitan selama ini ya Pak Agus? Oke, kita tidak ada hambatan lah. Malah kebetulan juga hambatannya
karena kadang aturannya saja yang kurang fleksibel kalau menurut kami. Karena kebutuhan di lapangan kan berbeda dengan konsep yang di pusat itu, Pak. Kadang seperti itu. Terima kasih Mas Agus. Terakhir ini ke Mas Abi ini. Mas Abi dari tadi yang disampaikan oleh Mas Aribawa, terus kemudian Mas Agus Sukoco terkait dana bagi hasil cukai itu, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Bea Cukai untuk tahun-tahun ke depan setelah ada kerjasama dengan pemerintah daerah? Monggo Mas Abi. Selanjutnya tetap kami akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Mau bagaimanapun juga seperti tadi yang dibilang Pak Arif, benar bahwa kita pemerintah nggak bisa kerja sendirian. Harus dengan masyarakat, harus dengan pemerintah juga. Jadi sama-sama pemerintah harus bisa lah kerjasama untuk memberikan sosialisasi yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya penutupan ya Pak ya. Iya, Jadi jangan sampai ini kita tadi ngomong panjang lebar tentang cukai, tentang DPHC, manfaatnya. Jangan sampai ada salah paham. Nanti netizen bilang, tuh kan saya rokok pahlawan nih. Bukan gitu konsepnya. Bukan gitu konsepnya. Tapi begini, rokok yang legal saja sudah bahaya, apalagi rokok yang ilegal gitu Pak. Jangan sampai asal ngebul, ojo asal ngebul. Ya, jadi balik lagi ini, kalaupun memang di sini ada ahli hisab, itulah tadi mohon di pedomani tadi yang disampaikan oleh Mas Abi bahwa paling aman ya kita tidak merokok. Zaman saya zaman saya kuliah, saya pernah membedah rokok yang ilegal dengan yang legal. Saya bandingkan waktu itu lawan PKL juga Cirebon. Ternyata rokok yang ilegal ini isinya tidak hanya daun tembakau, daun pisang. Ya aneh-aneh. Memang tidak selamanya seperti itu, cuman kadang-kadang dulu. Jadi rokok yang legal aja kita udah nggak sehat, apalagi yang ilegal yang kita nggak tahu isinya apa. Jadi Pak Aribowo, Mas Aribowo, bukan hanya pisang berdaun sirih, tetapi ada juga rokok berdaun pisang. Nah, berdaun pisang. Pak Mas Aribowo, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita ditutup? Terima kasih Mas Aribowo kehadirannya di studio Radar CBS. Mas Agus, ada yang mau ditambahin lagi? Terima kasih sekali Mas Abi. Cukup. Saya hanya mohon maaf, monggo. ada guruan-guruan saya yang tidak tepat. Sami mawon Bapak, itu memang di luar kesadaran kita. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak Mas Agus Sukoco. Terima kasih, matur suwun Pak Agus Aribawa, Mas Abi, matur suwun. Sampai di sini perjumpaan kita Jakwi Radar. Mohon maaf jika selama penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di pokok pembahasan podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.